Halo, dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hmm, Kalau Anda mungkin saat ini sedang bersiap-siap untuk rapat besar pagi ini, atau lagi di perjalanan nyetir menembus kemacetan, atau sekedar lagi nyeduh kopi sambil cari wawasan baru, Anda ada di tempat yang sangat tepat. betul sekali. Misi diskusi kita hari ini tuh mau membedah sebuah catatan hidup yang luar biasa menarik dari buku 33 Cara Kaya ala Bob Sadino. Karya Asterlita SV ya. Iya, coba Anda bayangkan sebentar visual sosok legendaris ini. Setiap kali dengar namanya, yang kebayang pasti pria paruh baya yang gayanya Cuek banget. santai abis kan? Kemeja lengan pendek, celana pendek ikonik, terus topi koboi yang kayaknya hampir nggak pernah lepas. Beliau akrab dipanggil Om Bob. Heeh. Tapi di balik penampilannya yang santai itu ada satu kutipan yang menurut saya benar-benar menohok. Yang soal rutinitas itu ya. Nah, iya. Beliau bilang gini, kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang sore, bayaran nggak seberapa. Terus kalimat pamungkasnya, Kamu kerja apa dikerjain? wah itu tamparan keras banget buat rutinitas yang sering kita jalani tanpa pikir panjang kan? Kalimat itu memang dirancang untuk bikin kita terhenyak. Dan itulah gaya komunikasi khas Om Bob. Sengaja bikin nggak nyaman ya? Tepat. Beliau nggak pernah niat bikin pendengarnya nyaman. Sering banget beliau sengaja pakai bahasa yang lugas, tajam, bahkan pakai istilah yang di telinga kita tuh kasar. Kayak kata goblok atau bodoh gitu ya? Betul, untuk nyentil pebisnis dan pekerja kantoran. Tapi kita harus lihat jauh melampaui kosakata provokatif itu. Karena itu bukan sekedar makian kan? Lisis. Overanalysis yang sering bikin lumpuh potensi kita. Iya, beliau mau membongkar ilusi keamanan dari rutinitas kerja jam 9 ke 5 itu. Oke, mari kita bedah ini perlahan-lahan. Karena kalau kita lihat ke belakang, perjalanannya ini benar-benar jauh dari kata mulus. Jauh banget. Nggak dimulai dari warisan triliunan, gitu kan? Kita masuk ke fase kejatuhannya ke titik nol. Ada satu ilustrasi di sumber kita yang menyita perhatian saya. Yang di Belanda, Iya, digambarkan Om Bob berdiri datar di antara kincir angin Belanda yang mewakili masa lalunya yang mapan dan Tugu Monas yang mewakili kerasnya Jakarta. kontras yang sangat kuat. Sangat. Dan di sebelahnya ada kutipan yang buat 99% orang mungkin gak masuk akal. Kutipannya, saya mau miskin ah. Mhm. Tunggu dulu, ini kan berlawanan sama insting manusia. Maksud saya, siapa orang waras yang bangun tidur, renggangkan badan, terus mikir, ah hari ini saya mau miskin? Reaksi Anda mewakili kebanyakan orang pas pertama kali dengar itu. Yang menarik di sini adalah, secara harfiah, tentu aja nggak ada yang mau menderita. Pasti. Tapi deklarasi saya mau miskin itu harus dilihat dari kacamata kemerdekaan mental. Kemerdekaan mental di mana tuh? Secara psikologis, menerima kehancuran dan proaktif memilih untuk mulai dari bawah, itu cara beliau membebaskan diri dari beban ekspektasi. Oh. Bayangin Anda punya hidup nyaman di Eropa, terus balik ke Indonesia berhadapan sama realita yang beda jauh. Pas Anda sadar menerima status titik nol itu, Anda melucuti semua gengsi. Anda nggak lagi dituntut sama status masa lalu ya? Betul. Ini pembebasan yang luar biasa. Karena ekspektasi sosial itu sering banget jadi penjara terbesar buat orang yang mau mulai usaha. Pembebasan dari ekspektasi sosial. Itu menarik. Karena ada gambar lain yang ngasih konteks seberapa dalam titik nolnya itu. Yang kecelakaan mobil. Ya, Om Bob duduk lesu di tanah, istrinya pegang pundaknya dengan wajah khawatir, tepat di depan mobil yang hancur lebur. Mm-mm. Dan mobil itu kan bukan cuma kendaraan ya, itu satu-satunya alat cari nafkah sebagai supir taksi gelap saat itu. Itu benar-benar melambangkan hilangnya mata pencaharian. Titik terendah. Kalau di posisi itu, kebanyakan dari kita mungkin nyalahin keadaan atau depresi. Dan di titik krisis itulah karakter aslinya terbentuk. Merespons kehancuran total kayak gitu butuh perombakan mindset yang sangat drastis. Nggak berusaha mempertahankan sisa-sisa kebanggaan. Sama sekali enggak. Ini bawa kita ke satu prinsip krusial dari Om Bob. Beliau bilang, setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Mengosongkan gelas. Konsep yang sering kita dengar sih. Tapi susah kan prakteknya? Susah banget. Apalagi buat pendengar kita yang mungkin sekarang udah punya titel, jabatan mentereng, S2 atau S3. Melepaskan itu dan bersikap kayak murid, rasanya bertentangan sama ego kita. Justru ego itulah yang dibidik Om Bob. Mengosongkan gelas ini berakar pada kerendahan hati yang absolut. Kesiapan mutlak untuk belajar dari awal tanpa gengsi.
Karena gengsi itu yang sering menghambat orang buat bangkit ya. Betul. Suara-suara di kepala kayak, dulu saya manajer di perusahaan multinasional, masa sekarang jualan di pinggir jalan? Ah iya, Om Bob mematikan suara itu dengan mengosongkan gelasnya. Dia mengizinkan dirinya jadi bodoh lagi. Dari ruang kosong ketidaktahuan itulah, proses pembelajaran jalanan yang nyata baru bisa dimulai. pembelajaran jalanan yang keras itu ternyata dimulai dari aksi yang membumi banget. Disinilah ini jadi sangat menarik. Kita masuk ke tahap berjualan telur. Mhm. Di cerita bergambar, Om Bob berdiri tegak, senyum, tangannya meluk ayam negeri, tangan satunya pegang rak telur. Transisi yang luar biasa. Bayangin transisi emosionalnya. Pernah keliling dunia, hidup mapan di Eropa, sekarang ngetuk pintu rumah-rumah di Kemang jualan telur ke ekspatriat. Door to door. Iya, door to door. Dari pengalaman buang ego inilah lahir paradigma kontradiktif beliau soal orang goblok vs orang pintar. Bukannya kita dididik dari kecil biar jadi pintar ya? Kenapa malah memuji orang bodoh? Itu kritik tajam terhadap sistem pendidikan dan cara pikir konvensional kita. Definisi pintar dan goblok di sini bukan soal IQ loh. Terus soal apa? Pendekatan terhadap pengambilan resiko dan eksekusi. Kalau di catatannya ada perbandingan spesifik, katanya orang pinter kebanyakan ide dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide dan itu jadi kenyataan. Mm-mm. Terus ada juga orang pinter merasa mampu dapat hasil cepat. Orang bodoh merasa harus melalui jalan panjang dan berliku. Jadi pinter di sini dilihat sebagai beban yang menghambat ya. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya di dunia profesional, ini fenomena yang kita kenal sebagai analisis paralysis. Lumpuh karena kebanyakan analisa? Tepat. Orang pintar versi Om Bob itu orang yang kelewat jago bikin proyeksi, ngumpulin data pasar, bikin spreadsheet rumit, hitung break-even point sampai ke desimal terakhir. Ngitung segala macam risiko. Nah, masalahnya, pas terlalu banyak neliti, Anda mulai lihat terlalu banyak skenario buruk, rasa takut ngambil alih, dan rencananya cuma berakhir di laci meja. Nggak ada langkah pertama yang diambil. Saya paham sekarang. Jadi orang pinter sibuk revisi bisnis plan 100 halaman berbulan-bulan. Sementara orang bodoh, Udah laku jualan 10 telur hari itu juga, karena nggak mikir risiko berlebihan. bener banget. Orang bodoh ala Om Bob nggak pandai ngitung rasio gagal, jadi mereka bertindak. Mereka eksekusi dan belajar langsung dari kesalahan hari itu juga, bukan dari kertas kerja. Ini nyambung banget sama keluhan orang pas mau mulai bisnis. Saya mau buka usaha, tapi nggak ada modal. Alasan klasik ya? Sangat klasik. Dan Om Bob punya jawaban nyeleneh. Beliau ngenalin modal dengkul. Kutipannya, bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Ini bukan sekedar candaan bapak-bapak kan, ini pergeseran mindset kalau sumber daya paling mahal itu bukan uang di bank, tapi kemauan melangkah keluar pintu. Mindset yang menuntut refleksi mendalam dari Anda para pendengar. Kenapa sering nunda mimpi atau proyek sampingan? Apa karena ngerasa harus kumpulin modal sempurna dulu? Atau terlalu sibuk mikir skenario terburuk sampai kehilangan momentum. Betul. Keberanian buat mulai dan terlihat tidak tahu di depan orang lain, itu sering ngasilin dividen lebih besar daripada setumpuk rencana yang nggak dieksekusi. Luar biasa. Dan dari keberanian eksekusi satu ide sederhana, jual telur yang waktu itu masih langka, ternyata jadi fondasi kerajaan bisnis. Chemchicks dan kawan-kawan. Iya, ini yang bikin saya penasaran. Dari door to door, tiba-tiba ada ilustrasi deretan gedung. Camp Chicks di Kemang, Camp Food buat daging, Camp Farm, Camp Travel, sampai Mansion at Kemang. Skalanya raksasa ya. Gimana lompatan skala ini bisa terjadi dari sebutir telur? Apalagi dibangun sama orang yang nolak teori bisnis formal. Rahasianya justru di kemampuan menjaga kesederhanaan berpikir. Beliau punya prinsip dasar yang bunyinya, prinsip usaha saya sederhana. Apa yang banyak ditanyakan orang dan diperlukan, maka saya sediakan. Wow, esensi bisnis murni. Bisnis sejati itu bukan soal muasin ego pendirinya bikin produk mutakhir, tapi soal mengamati pasar, dengerin keluhan, dan nyelesain masalah nyata. Jadi pertumbuhannya organik banget, nggak memaksakan visi yang muluk-muluk. Benar. Pas jualan telur ke ekspatriat, beliau kan nggak sekedar ngasih telur terus pulang. Beliau interaksi, dengerin orang asing ini rindu apa dari kampung halaman. Oh, ternyata mereka butuh daging segar dan sosis Eropa.
Nah, dari situ beliau belajar olah daging, lahirlah Kemfun. Terus mereka rindu sayur subtropis, beliau eksperimen hidroponik, bikin Chem Farm. Semua murni dari dengerin pelanggan. Netral sekali ya pendekatannya. Terus ngomongin kelola perusahaan sebesar itu, kan butuh karyawan banyak. Pasti. Saya nemu fakta gaya kepemimpinan beliau yang bikin geleng-geleng. Di saat perusahaan lain minta IPK 3,5 atau lulusan top, beliau mau rekrut siapa aja. Siapa aja beneran? Dari S2, tamatan SD, sampai mantan gelandangan, asal mau kerja dan belajar. Kenapa ambil risiko SDM sebesar itu? Karena beliau menilai manusia dari daya juang dan kapasitas bertumbuh, bukan sekedar angka di ijazah. Sistem manajemennya itu beliau sebut menjalankan brotherhood system with no kinship relation. Sistem persaudaraan tanpa ikatan darah ya? Iya, diperlakukan layaknya keluarga, saling menopang tapi tetap profesional. Dan prinsip pembelajarannya radikal banget. Beliau nekening, belajar di sekolah akan membuatmu merasa pandai. Praktek di jalanan akan membuatmu pandai merasa. Pandai merasa. Gitu puitis, tapi dalam banget maknanya. Banget. Spektrumnya luas. Berarti dituntut punya empati, kepekaan, tajam ke perubahan pasar. Dan tentu kepekaan ke perasaan pelanggan. Kepekai itu fondasinya. Sehebat apapun produknya kalau nggak punya empati ke konsumen, bisnis nggak bertahan lama. Dan itu sejalan sama filosofi customer service Om Bob yang menurut saya wajib ditempel di dinding kantor dari staf sampai CEO. Yang soal raja itu ya? Ya, berapapun uang yang pelanggan bawa di sakunya, dia ingin diperlakukan seperti raja. Berikanlah harapan mereka. Ini teguran buat kita yang sering bedain perlakuan dari besar transaksi. Om Bob ngelihat manusia di balik dompetnya. Manusia yang punya kebutuhan dasar buat dihargai, loyalitas dan promosi mulut ke mulut bakal ngikut sendiri kalau kita tulus. Kalau kita tarik mundur dan lihat seluruh spektrum perjalanannya, dari hilang kenyamanan di Eropa, mobil hancur, keliling nawarin telur, sampai mimpin kerajaan Kemang, Ada satu benang merah tebal. yaitu gimana beliau mendefinisikan dan merangkul kegagalan. Ini bagian paling provokatif menuju akhir diskusi kita. Silakan. Ada ilustrasi ikonik. Om Bob berdiri di atas batu pijakan, pegang megafon menghadap kerumunan, dan teriak lantang, "Ayo gagal." Berlawanan arah ya. Di saat motivator jualan kelas jutaan rupiah teriak "Ayo sukses", dia malah kampanye gagal. Tapi gini, sebagai device advocate, buat pendengar kita yang punya cicilan KPR, cicilan mobil anak, butuh biaya sekolah, kampanye "Ayo gagal" ini kan horor banget. Kekhawatiran yang sangat valid. Gimana kita nyerap esensi beraninya tanpa harus secara harfiah menghancurkan finansial keluarga? Waktu beliau teriak, ayo gagal, beliau nggak nyuruh Anda gadaikan rumah sembrono dan jatuh miskin tanpa alasan. Maksudnya itu membangun toleransi terhadap kegagalan-kegagalan kecil dalam proses coba hal baru. Toleransi kegagalan kecil. Beliau punya metafora visual yang indah. Kutipannya, keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak gunung kegagalan. Kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Gunung kegagalan. Iya, Anda nggak mungkin tiba-tiba di puncak tanpa nyusun, nginjak, dan mendaki batu-batu kegagalan itu. Kalau nggak pernah gagal, berarti nggak pernah nyoba mendaki. Masuk akal. Beliau sadar pandangannya aneh. Beliau bahkan bilang, banyak orang bilang saya gila, hingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kegilaan saya. Kegilaan menoleransi ketidakpastian ya. Dan kegilaan buat nggak overthinking. Terus melangkah walau salah, itu formula anti gagal sesungguhnya. Kegilaan yang sangat terukur dan berani. Pada akhirnya itu pembeda utama antara yang ciptain sejarah dan yang cuma jadi penonton. Betul sekali. Nah, menjelang akhir penelusuran mendalam kita hari ini, saya pengen narik Anda, para pendengar, keluar dari cerita Om Bob dan kembali ke realitas kehidupan profesional Anda masing-masing. Kembali ke meja kerja. Bener. Setelah semua kisah jatuh bangun itu, ada satu pukulan realita terakhir dari Om Bob yang menuntut kita jujur natap cermin. Sebuah pertanyaan reflektif soal kemerdekaan bekerja. Beliau ngasih pernyataan tajam ini. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Mengena sekali. Jadi, ini menyisakan ruang kontemplasi buat Anda hari ini. Apakah Anda saat ini sedang bekerja keras membangun impian dan kerajaan Anda sendiri, atau meminjam kalimat pembuka Om Bob tadi, kamu kerja,
apa dikerjain? Pertanyaan yang harus dijawab sendiri-sendiri. Coba renungkan ini pas Anda duduk di meja kerja atau natap layar komputer sebentar lagi. Apa satu langkah kecil yang bisa diambil hari ini tanpa analisis rumit buat mulai nusun batu fondasi kerajaan Anda sendiri? Teruslah berani melangkah dan jangan pernah takut untuk mengosongkan gelas Anda.